بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في كتاب الفضائل، وتخصيصا في فضائل صلوات النوافل، وقد مر معنا بعض الأبواب المتعلقة بذلك، وهذا باب بعنوان سنة الظهر. وأورد رحمه الله تحته جملة من الأحاديث، بدأها بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر، رواه البخاري. وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، رواه مسلم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. هذه الأحاديث فيها فضل سنة الظهر، وأن السنة القبلية لصلاة الظهر هي 4 ركعات، يشرع للمسلم أن يحافظ عليها، والأولى أن تكون في بيت المرء كما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي قبل الظهر 2 كما في حديث ابن عمر، أو 4 كما في حديث عائشة وأم حبيبة، والبعدية 2 كما في حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنها. ولولا أن تكون هذه النوافل في البيت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kitab Al-Fadail, yaitu kitab yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan amalan soleh, dan terkhususkan kepada bab-bab yang berkaitan tentang keutamaan-keutamaan solat-solat sunnah, solat-solat nawafil. Yaitu kita berbicara tentang solat-solat nawafil, di antaranya tentang solat-solat rawatib. Telah berlalu beberapa bab yang berkaitan tentang solat-solat rawatib, dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab sunnati az-zuhr, yaitu bab tentang solat sunnah rawatib yang berkaitan dengan solat sunnah rawatib zuhur, yaitu qabliyah dan ba'diyah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis yang berkaitan tentang solat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah solat zuhur. Hadis yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata: "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha." Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian hadis kedua, ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u 4 qabla dhuhri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, tidak pernah meninggalkan salat 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, tidak pernah meninggalkan salat 4 rakaat sebelum zuhur, salat qabliyah 4 rakaat. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
Wa anha, dan juga dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri arba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di rumahku sebelum salat zuhur 4 rakaat. Tsumma yakhruj, kemudian setelah salat 4 rakaat beliau keluar dari rumah menuju ke masjid, Masjid Nabawi, fa yusalli bin nas. Kemudian Rasulullah SAW menjadi imam, salat mengimami orang-orang. Tsumma yadkhulu fa yusalli raka'ataini. Setelah salat zuhur, kemudian Rasulullah SAW masuk lagi ke rumah dan salat 2 rakaat, itu salat ba'diyah. Wa kana yusalli bin nasil maghriba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengimami orang-orang salat maghrib. Tsumma yadkhulu fa yusalli raka'atain. Setelah salat maghrib beliau masuk ke rumah beliau dan salat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Wa yusalli bin nas al-isya'a. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat salat isya'. Wa yadkhulu baiti fa yusalli raka'atain. Setelah mengimami kaum muslimin salat isya', Rasulullah SAW pun masuk lagi ke rumahnya Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW salat ba'diyah al-isya 2 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis berikutnya dari Ummul Mukminin juga Ummi Habibah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafaza ala 4 raka'atin qabla dhuhri, barang siapa yang menjaga salat 4 rakaat sebelum zuhur, wa 4 ba'daha, dan menjaga 4 rakaat setelah zuhur, haramallahu 'alan nar, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dan Al-Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih, hadis hasan yang sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan salat sunnah zuhur qabliyah maupun ba'diyah, bahwasanya salat qabliyah yang paling sempurna adalah 4 rakaat, ya, sebagaimana dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis-hadis ini menunjukkan yang lebih utama mengerjakan salat qabliyah dan salat ba'diyah dikerjakan di rumah, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat qabliyah 2 rakaat. Akan tapi dalam hadis Aisyah dan hadis Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat qabliyah zuhur 4 rakaat, dan Rasulullah SAW mengerjakannya di rumahnya. Kemudian demikian juga salat ba'diyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya 2 rakaat ba'diyah, dan dalam hadis Aisyah juga demikian, Rasulullah SAW salat ba'diyah zuhur yaitu 2 rakaat, dan dalam hadis Ummu Habibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ba'diyah 4 rakaat. Dan Rasulullah SAW sebagaimana dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengerjakan salat ba'diyah juga di rumah beliau, dan ini lebih afdal, ya, oleh karenanya salat qabliyah dan salat ba'diyah lebih afdal dikerjakan di rumah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم أورد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا الحديث أيها الأخوة المستمعون الكرام فيه فضل هذه الصلاة، صلاة النافلة قبل الظهر وبعد زوال الشمس، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. ولا شك أن هذا يدل على عظم شأن هذه الصلاة النافلة القبلية قبل الظهر، وأن المسلم ينبغي أن يحرص على ذلك أشد الحرص. ثم أورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي 4 قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذا أيها الإخوة المستمعون فيه مشروعية قضاء هذه النافلة لمن فاتته في وقتها قبل الظهر بأن يصليها بعد الظهر، ولكن المستحب له أن يصليها
بعد النافلة البعدية التي بعد الظهر، يعني بعد أن يصلي الظهر ويصلي الركعتين اللتين بعد الظهر ثم يقضي النافلة التي فاتته قبل الظهر، لما يدل على ذلك ما رواه ابن ماجه في سننه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula syams qabla adh-dhuhr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika matahari telah tergelincir dari tengah langit, yaitu sudah masuk waktu zawal, sudah dikumandangkan azan zuhur, maka Rasulullah SAW pun melaksanakan salat qabliyah, ya, salat qabliyah sebelum zuhur, ya. Kita ingatkan bahwasanya salat qabliyah yaitu setelah masuk waktu salat, ya, baru dikerjakan. Beliau salat 4 rakaat, ya, sebelum beliau salat zuhur. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Pada waktu tersebut, ya, dibukakan pintu-pintu langit. Fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih, dan aku berharap, ya, akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala pintu-pintu langit terbuka, akan naik kepada Allah amalan saleh yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan, hadis yang hasan. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para pendengar Radio Raja di manapun Anda berada, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan salat ratibah qabla zuhur, salat qabliyah zuhur, dan itu dikerjakan setelah zawalus syams, setelah matahari tergelincir dari tengah langit, yaitu setelah masuk waktu zuhur. Dan Nabi SAW menjaga 4 rakaat sebelum zuhur. Dan Nabi menjelaskan kenapa beliau senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur. Beliau mengatakan, sa'atun tuftahu fiha abwabus sama, karena pada saat tersebut langit, pintu-pintu langit terbuka, dan Nabi SAW ingin agar amalan soleh beliau terangkat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dibukakan pintu-pintu langit tersebut. Ini menunjukkan akan pentingnya salat qabliyah zuhur. Oleh karena seorang muslim hendaknya, ya, benar-benar memperhatikan salat 4 rakaat sebelum zuhur dan berusaha untuk tidak meninggalkannya sebagaimana Rasulullah SAW tidak meninggalkannya. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla dhuhri shallahunna ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tidak sempat salat 4 rakaat sebelum zuhur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 4 rakaat tersebut setelah salat zuhur. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata hadisun hasan, hadis yang hasan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan seorang untuk mengqadha salat qabliyah zuhur jika ternyata dia tidak sempat mengerjakannya karena ada uzur tertentu, dan dia boleh mengqadhanya dan dikerjakan setelah salat zuhur. Akan tapi yang disunahkan mengerjakan qadha salat qabliyah zuhur dikerjakan setelah ba'diyah zuhur. Jadi saya ulangi, yang disunahkan jika seorang tidak sempat salat qabliyah zuhur, maka dia mengqadha salat qabliyah zuhur tersebut setelah salat ba'diyah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatatuhu al-arba' qabla adh-dhuhri shallaha ba'da ar-rak'ataini ba'da adh-dhuhr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tidak sempat mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, maka Rasulullah SAW mengerjakan 4 rakaat tersebut setelah 2 rakaat setelah zuhur, yaitu setelah mengerjakannya setelah salat ba'diyah zuhur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Saya ulangi hadisnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, ya. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatatul arba'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika terlambat atau tidak sempat melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, apa yang dikerjakan oleh Nabi? Shallaha ba'da rak'ataini ba'da zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya setelah 2 rakaat ba'diyah zuhur. Jadi saya ulangi bahwasanya yang disunahkan bagi seorang jika tidak sempat 4 rakaat sebelum zuhur, maka orang itu mengerjakannya setelah salat ba'diyah zuhur. Qala rahimahullahu ta'ala babun sunnatul 'asr. أورد رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين.
رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2 رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذه الأحاديث فيها السنة قبل العصر، وهي ليست من السنن الراتبة كما سبق بيان ذلك، لكنها سنة لها شأن عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها قبل العصر ويفصل كما في حديث علي بين الركعتين الأوليين والركعتين الأخيرتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. والمشروع أن تكون هذه ال4 مفصول بينهما بالتسليم، يعني يصلي 2 ويسلم ثم 2 ويسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وفي حديث ابن عمر الذي ساقه رحمه الله تعالى قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وهذا فيه فضل هذه النافلة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بالرحمة، رحمة الله عز وجل في من يواظب على هذه ال4. والثابت أنهن 4. أما ما جاء في حديث علي الأخير فالحديث في سنده كلام، والثابت أنها 4 ركعات قبل العصر كما في حديث علي الأول وحديث ابن عمر. Para pendengar dari Raja dimanapun Anda berada dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu bab yang ke-200, bab sunnatul asar, bab tentang solat sunnah yang berkaitan dengan solat asar, yaitu solat sunnah sebelum solat asar. Ada 3 hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Hadis yang pertama dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri 4 rakaat." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat sebelum asar 4 rakaat. Yafsilu bainahunna bitaslim 'ala al-malaikatil muqarrabin. Akan tapi Rasulullah sallam 4 rakaat tersebut Rasulullah sallam bagi 2, ya. 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian Rasulullah memberi salam, kemudian 2 rakaat lagi. Wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin. Ya, setelah tatkala Rasulullah sallam 2 rakaat pertama Rasulullah SAW memberi salam kepada para malaikat al-muqarrabin dan juga kaum mukminin dan kaum mukminat, kaum muslimin dan kaum mukminin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata haditsun hasan, hadis yang hasan. Hadis yang kedua dalam bab ini dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri 4. Semoga Allah merahmati seorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasan, hadis yang hasan. Hadis yang ketiga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-'asri rak'atain. Rasulullah sallam salat sebelum asar 2 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan solat nafilah, solat sunnah sebelum asar. Dan kita telah jelaskan bahwasanya solat 4 rakaat sebelum asar bukan termasuk dari solat rawatib yang kita jelaskan di awal pengajian kita. Ya, bukan termasuk solat rawatib, akan tapi dia solat sunnah dan juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan cara mengerjakannya sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ali, yaitu dikerjakan 2 rakaat kemudian salam, kemudian 2 rakaat lagi. Sebagian dalam hadis yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Salatul laili wan nahari masna masna." Bahwasanya salat malam dan salat siang itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ini yang sunnah. Jadi kita mengerjakan yang salat sunnah 4 rakaat dengan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat berikutnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ali yang pertama, di mana Ali mengatakan, "Yafsilu bainahunna bitaslim 'alal malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin." Ya, bahwasanya Rasulullah SAW memisahkan 2 rakaat dengan memberi salam kepada para malaikat al-muqarrabin dan yang mengikuti mereka dari kaum muslimin dan kaum mukminin.
Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disunahkan dengan salat 4 rakaat sebelum asar. Adapun hadis Ali yang terakhir yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum asar 2 rakaat, maka hadis ini adalah hadis yang lemah ya. Tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya yang sabit dari Nabi, yang datang dari Nabi, yang valid dari Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya 4 rakaat sebelum asar sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang pertama yang sahih dan juga hadis Ibnu Umar yang hadis kedua tadi yang telah kita bacakan. Qala rahimahullah babun sunnatul maghrib ba'daha wa qablaha. قال تقدم في هذه الأبواب حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنهم وهما صحيحان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين. قال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب رواه البخاري. وعنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا رواه مسلم. وعنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما رواه مسلم. هذا الباب فيه سنة قبل المغرب وبعدها. أما بعد المغرب فإنها من السنن الراتبة كما تقدم في حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث حبيبة، فهي من السنن الراتبة بعد المغرب ركعتين. ويسن للمسلم أن يصلي قبل المغرب ركعتين بعد أن يؤذن وقبل أن تقام الصلاة يصلي ركعتين لقول النبي صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء. فهي صلاة مستحبة وليست هي من السنن الراتبة. وكان الصحابة يحرصون عليها حرصا عظيما ويبتدرون السواري، ابتدارهم رضي الله عنهم السواري من أجل اتخاذ السترة عملا بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Dilanjutkan bab berikutnya yaitu bab yang ke-201, bab tentang salat sunnah maghrib, yaitu baik sebelum maghrib maupun setelah salat sunnah maghrib, setelah maghrib. Kata Imam Nawawi rahimahullah, telah lalu pada bab-bab sebelumnya hadis Ibnu Umar dan hadis Aisyah, dan kedua hadis ini, hadis Ibnu Umar maupun hadis Aisyah adalah hadis yang sahih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau setelah salat maghrib beliau salat 2 rakaat. Ya ini jadi salat 2 rakaat setelah maghrib ya dikerjakan oleh Nabi, dan kita telah jelaskan bahwasanya 2 rakaat setelah maghrib termasuk dari salat-salat rawatib. Adapun salat 2 rakaat sebelum maghrib ternyata juga dianjurkan, meskipun bukan termasuk dari salat rawatib, tetapi juga dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah ibni Mughaffal radhiyallahu taala anhu, bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Shallu qabla al-maghrib." Kemudian Rasulullah SAW qala fi tsalitsah, yang pada ketiga kalinya Rasulullah SAW berkata, liman syaa, bagi yang mau. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi Nabi SAW mengatakan, sallu qabla al-maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Sallu qabla al-maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Sallu qabla al-maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, liman syaa, bagi yang mau. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis berikutnya dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Anas berkata, laqad ra'aitu kibara ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna sawariya 'indal maghrib. Sungguh aku telah melihat para sahabat-sahabat senior Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat senior Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera menuju ke tiang-tiang masjid tatkala dikumandangkan azan maghrib, yaitu mereka segera untuk melaksanakan salat 2 rakaat sebelum maghrib. Kemudian juga dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, kunna nusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'da ghurubi syamsi qabla al-maghrib. Kami para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami salat 2 rakaat setelah terbenam matahari, yaitu setelah masuk waktu salat maghrib. Akan tapi sebelum salat maghrib, sebelum dikerjakan salat maghrib. Maka dikatakan kepada Anas, faqila akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya kepada Anas, apakah Rasulullah sallallahu mengerjakan salat 2 rakaat sebelum maghrib? Maka Anas mengatakan, kana yarona nusallihima.
Rasulullah SAW melihat kami melakukan sholat 2 rakaat sebelum maghrib, falam ya'murna walam yanhana, dan Nabi SAW tidak memerintahkan kami, dan Rasulullah SAW juga tidak melarang kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Demikian juga dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kunna bil Madinah, kami di kota Madinah. Fa idza adzana al muadzinu li salatil maghrib, kalau muadzin sudah mengumandangkan salat maghrib, ibtadarus sawari, maka para sahabat bersegera untuk mencari-cari tiang-tiang masjid yang ada di Masjid Nabawi. Faraka'u rak'ataini hatta innar rajul al-gharib, kemudian mereka melaksanakan salat 2 rakaat sebelum maghrib, sampai-sampai kalau ada orang asing yang datang ke Masjid Nabawi, dia dakhulul masjid, dan dia masuk dalam masjid, fayahsabu anna salata qad sulliyat min kathrati man yusallihima, maka orang yang masuk di Masjid Nabawi kalau melihat para sahabat pada salat di tiang-tiang, dia menyangka salat maghrib sudah selesai, disangka melaksanakan salat ba'diyah, padahal belum, salat maghrib belum, para sahabat sedang mengerjakan salat sebelum maghrib. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya salat sebelum maghrib meskipun bukan termasuk rawatib, tetapi dia dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mengatakan sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib bagi yang menghendaki. Dan meskipun tidak termasuk dari salat sunnah rawatib, akan tapi para sahabat begitu semangat melakukannya. Oleh karenanya Anas mengatakan bahwasanya jika sudah dikumandangkan azan maghrib, yabtadiruna sawari, para sahabat segera pada mencari tiang-tiang masjidnya. Mereka ingin salat di depan sutra, ya, karena menjadikan sutra ada sesuatu di hadapan orang yang salat termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para sahabat bersegera mencari-cari tiang untuk melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib. قال رحمه الله باب سنة العشاء بعدها وقبلها. فيه حديث ابن عمر السابق صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء، وحديث عبد الله بن مغفل بين كل أذانين صلاة متفق عليه كما سبق. وهذه الترجمة فيها سنة العشاء القبلية والبعدية. أما البعدية فهي من السنن الرواتب كما تقدم في حديث ابن عمر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء. وأما القبلية فلعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، والمراد بين كل أذانين أي بين كل أذان وإقامة. Bab berikutnya, bab ke-202, bab sunnatul isya ba'daha wa qablaha. Bab tentang salat sunnah yang berkaitan tentang salat isya, baik salat sunnah sebelum isya maupun salat sunnah setelah isya. Ya, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, dalam masalah ini, dalam bab ini ada hadis Ibnu Umar yang telah lalu, di mana Ibnu Umar mengatakan, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Dan hadis Abdullah bin Mughaffal, beliau berkata, baina kulli adzanaini salat, setiap di antara 2 azan, yaitu antara azan dan iqamat ada salat. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim sebagaimana telah lalu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini menjelaskan tentang, judul bab ini menjelaskan tentang disunahkannya salat qabliyah, salat isya dan salat ba'diyah. Adapun salat ba'diyah isya, maka telah lalu penjelasnya termasuk dari salat-salat rawatib, ya, dalam hadis Ibnu Umar yang telah lalu. Adapun salat qabliyah isya, maka tidak termasuk dari salat sunnah rawatib, akan tapi dianjurkan dan disunahkan berdasarkan keumuman hadis dari hadis Abdullah bin Mughaffal, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan baina kulli adzanaini salat, di antara 2 adzan ada salat. Maksudnya di antara 2 adzan, yaitu di antara adzan dan iqamat disunahkan untuk melaksanakan salat. Di antaranya adalah antara adzan isya dan iqamat salat isya boleh dikerjakan salat 2 rakaat qabliyah isya. Qala rahimahullahu ta'ala باب سنة الجمعة. فيه حديث ابن عمر السابق أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الجمعة متفق عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. هذه الأحاديث الثلاثة أيها الإخوة المستمعون الكرام فيها السنة بعد صلاة الجمعة. أما قبل صلاة الجمعة فليس لها سنة قبلية كصلاة الظهر، وأحكام الجمعة
تختلف عن أحكام صلاة الظهر اختلافا واسعا في أمور كثيرة بينها العلم وفصلها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. أما السنة البعدية للجمعة فقد ورد في ذلك أنها ركعتين كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ورد أنها 4 كما في حديث أبي هريرة، وكلاهما ثابت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بيانا لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فدلت هذه الأحاديث أن من صلى في المسجد فليصليها 4، وإن صلاها في البيت فليصلي ركعتين، جمعا بين الحديثين، لأن حديث أبي هريرة قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، وحديث ابن عمر ذكر البيت، قال كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، رواه مسلم. فإذا صلاها في المسجد يصليها 4، وإذا صلاها في البيت صلاها 2. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab sunnatul jum'ah, bab tentang salat sunnah yang berkaitan dengan salat Jum'ah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, fihi hadis Ibnu Umar sabiq. Pada masalah ini telah lalu hadis Ibnu Umar bahwasanya annahu shallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam rakaataini ba'dal jum'ah, bahwasanya beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat setelah salat Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha 4." Jika salah seorang dari kalian salat Jum'ah, maka salatlah setelahnya 4 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kemudian dari hadis Ibnu Umar, hadis yang ketiga dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli ba'dal jum'ati hatta yansarifa fayusalli rak'ataini fi baitihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak salat setelah Jumat sampai beliau berpaling, ya, beliau pergi dan beliau salat 2 rakaat di rumah beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hadis ini, ya, hadis Ibnu Umar, hadis Abu Hurairah dan juga hadis Ibnu Umar yang setelahnya menjelaskan tentang keutamaan salat sunnah ya setelah Jumat. Salat ini ba'diyal Jumat. Adapun salat qabliyah Jumat maka tidak ada dalil yang menunjukkan ada salat sunnah qabliyah Jumat, ya, dan tidak bisa dikiaskan dengan salat zuhur. Kenapa? Karena hukum-hukum yang berkaitan dengan salat Jumat berbeda dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan salat zuhur. Jadi tidak bisa disamakan zuhur dengan Jumat. Berbeda dalam banyak perkara, ya. Dan ini telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, bahwasanya Jumat berbeda dengan salat zuhur dalam banyak perkara, dalam banyak permasalahan. Adapun ba'diyal Jumat maka itu disunahkan, ba'diyal Jumat disunahkan. Dalam hadis-hadis yang kita sebutkan tadi ada 2 model salat ba'diyal Jumat. Hadis Ibnu Umar, ya, menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu salat ba'diyal Jumat 2 rakaat. Tetapi hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ba'diyal Jumat 4 rakaat. Ya, oleh karenanya para ulama menjamakkan, mengkompromikan di antara 2 hadis ini, bahwasanya barang siapa yang salat ba'diyah Jumat di masjid maka dia salat 4 rakaat, dan barang siapa yang salat ba'diyah Jumat di rumah maka dia salat 2 rakaat. 4 rakaat tatkala salat ba'diyah Jumat di masjid sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah di mana Rasulullah sallallahu mengatakan, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha 4." Barang siapa yang salat Jumat maka hendaknya dia salat setelahnya 4 rakaat, dan ini berkaitan dengan di masjid. Adapun di rumah sebagaimana hadis tadi, hadis Ibnu Umar, ya, bahwasanya di situ disebutkan tentang rumah. Kata Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli ba'dal jum'ah hatta yansarif fa yusalli rak'ataini fi baitihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melaksanakan salat ba'diyah Jumat kecuali setelah dia pergi, dan dia salat di rumahnya 2 rakaat. Oleh karenanya untuk mengkompromikan 2 dalil ini, barang siapa yang salat ba'diyah Jumat di rumah maka 2 rakaat, barang siapa salat ba'diyah Jumat di masjid maka 4 rakaat. Qala rahimahullahu ta'ala, باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام. هذه الترجمة فيها مسائل تتعلق
السنة النافلة سواء الراتبة أو غيرها. جملة من المسائل متعلقة بالنافلة سواء الراتبة أو غير الراتبة. أورد رحمه الله أولا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم. هذه الأحاديث الثلاثة، حديث زيد وابن عمر وجابر رضي الله عنهم، فيها استحباب جعل النوافل في البيت سواء كانت النافلة راتبة أو غير راتبة، وأن المرء المسلم ينبغي أن يكون لبيته حظ من صلاته. فأخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فإنه يجب على الرجال أداؤها في بيوت، يجب على الرجال أداؤها في بيوت الله سبحانه وتعالى كما أمر الله وكما جاء عن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي حديث جابر حث عليه الصلاة والسلام على حث من قضى صلاته على أن يجعل لبيته نصيبا من صلاته، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله جعل في صلاة الرجل في بيته خيرا، ولا شك أن هذا خير عظيم عندما يصلي المرء في بيته فتكون البركة ويعمر البيت بذكر الله، ويتربى الأبناء في البيوت على الصلاة، ويكون مطردة للشيطان، وإلى غير ذلك من الفوائد العظيمة التي ينالها المؤمن بعنايته بأداء النافلة سواء كانت راتبة أو غيرها في بيته. وفي حديث ابن عمر نهى عليه الصلاة والسلام أن تتخذ البيوت قبورا أو أن تجعل قبورا، وذلك أن البيت إذا خلا من ذكر الله أصبح أشبه بالمقابر، كما جاء في الحديث الآخر: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. فينبغي على المسلم أن تعظم عنايته بهذا الشأن، وأن يجعل صلاته النافلة في بيته ويجعل لبيته حظ من صلاته. أما المكتوبة فإنها تصلى في بيوت الله التي قال الله عنها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis berikutnya, pada bab berikutnya, yaitu bab tentang disunahkan menjadikan salat-salat sunnah di rumah. Sawaun ar-ratibah wa ghairuha, apakah salat-salat sunnah rawatib ataupun salat-salat sunnah selain yang rawatib. Wal amru bitahawul linafilah min mawdhi'il fardhah aw al-fasl bainahuma bikalam, dan juga disunahkan untuk berpindah tempat, orang yang ingin salat sunnah berpindah tempat dari salat fardunya atau memisahkannya dengan ada pembicaraan, jadi tidak langsung melaksanakan salat sunnah. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan beberapa hadis dalam bab ini. Hadis yang pertama dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum." Wahai orang-orang, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhala salati salatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sungguhnya salat yang paling afdal, salatnya seorang yang paling afdal adalah di rumahnya, kecuali salat maktubah, salat wajib. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis yang kedua dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum." Jadikanlah sebagian salat-salat kalian di rumah-rumah kalian. Wala tattakhiduha qubura, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis berikutnya dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi, jika salah seorang dari kalian sudah melaksanakan salat fardu, salat wajib di masjidnya, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, maka hendaknya dia menjadikan rumahnya mendapat bagian untuk salat sunnah di situ. Ada sebagian salatnya dia kerjakan di rumahnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira, karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kebaikan di rumahnya, ya, kalau dia mengerjakan sebagian salatnya di rumahnya, itu salat sunnah di rumahnya. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Para pemirsa Raja TV dimanapun Anda berada dan juga para pendengar di Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hadis ini, yaitu hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, dan juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan juga hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, menunjukkan tentang disunahkan seorang melaksanakan salat sunnah di rumah. Sama saja apakah salat sunnah tersebut adalah salat sunnah rawatib, ya, ataupun salat sunnah selain salat sunnah rawatib, ya. Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya salat seorang yang paling terbaik adalah di rumahnya, kecuali salat sunnah maktubah, kecuali salat sunnah fardu, salat 5 waktu. Maka wajib bagi laki-laki untuk mengerjakan salat fardu di masjid, ya. Wajib bagi laki-laki untuk mengerjakan salat fardu di masjid. Adapun selain salat fardu, maka yang paling afdal adalah salat di rumahnya. Oleh karenanya dalam hadis Jabir, ya, Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan kenapa seorang salat di rumahnya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya fa inna Allaha ja'ilun fi baitihi min salati khairan. Allah akan menjadikan kebaikan di rumahnya karena dia salat sunnah di rumahnya. Allah akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberkahan. Ya, sungguh indah tatkala rumah seorang dipenuhi dengan zikir Allah, zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya ya terdengar zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian anak-anak pun tatkala melihat sang ayah salat sunnah di rumah, maka mereka terbiasa dengan pemandangan salat. Mereka ditarbiyah, dididik untuk senantiasa memperhatikan salat. Mereka melihat ayah mereka salat di rumah. Ya. Kemudian juga barang siapa yang mengisi memakmurkan rumahnya dengan salat-salat sunnah, maka rumahnya akan dijauhi dari syaitan. Syaitan akan kabur dari rumah-rumah yang seperti ini. Dan masih banyak kebaikan-kebaikan yang lain yang Allah berikan bagi orang yang mengerjakan salat sunnah di rumahnya. Kemudian dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW mengingatkan, ya, Rasulullah SAW melarang rumah dijadikan seperti kuburan. Kata Nabi SAW, ij'alu min salatikum fi buyutikum, jadikanlah sebagian salat-salat kalian di rumah kalian, wala tattakhiduha qubura, dan jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya apa? Rumah yang kosong dari zikir kepada Allah, rumah yang kosong dari salat sunnah, ya, seperti kuburan, ya, seperti kuburan yang bukan merupakan tempat melaksanakan ibadah. Jadi Rasulullah SAW menyamakan rumah yang kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kuburan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, "Mathalul bait alladhi dzukirallahu fihi walladzi la yuzkarullahu fihi kamathil hayy wal mayyit." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya perumpamaan rumah yang di situ ada zikir Allah Subhanahu wa taala, ada zikrullah di rumah tersebut, dan rumah yang tidak ada zikrullah dalam rumah tersebut seperti perumpamaan antara orang yang hidup dan orang yang mati, ya. Orang hidup dan orang yang mati. Oleh karenanya seorang berusaha menjadikan sebagian salat-salat sunnahnya di rumahnya. Adapun salat-salat maktubah, maka wajib bagi dia untuk mengerjakannya di masjid sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwasanya wajib untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث حديث عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت النمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. المقصورة أيها الإخوة المستمعون الكرام حجرة كانت في المسجد، وكان قد اتخذها معاوية بعد ما اعتدى عليه الخارجي، فكان يصلي في المقصورة، فصلى السائب بن يزيد معه، وحصل من السائب بن يزيد أنه قام يتنفل في مكانه بعد الجمعة، ثم إن معاوية دعاه
وقال لا تعود إلى ما صنعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى تتكلم وتخرج، أي ليس الإنسان أن يصلي بعد الجمعة في مقامه، لأن هذا من وصل الصلاة بالصلاة، وهذا دليل على أن الإنسان يصلي النافلة في مكان آخر غير المكان الذي صلى فيه الفريضة. وفائدة ذلك ألا يصل فرضا بنفل، ولتشهد له البقاع المتعددة التي يصلي فيها، لأن الأرض تشهد يوم القيامة على ما فعل على ظهرها من خير أو شر. ومعنى قول الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، أي تخبر عما حصل على ظهرها من خير أو شر. فإذا صلى الإنسان في مكان آخر تعددت البقاع التي صلى فيها، وتشهد له البقاع المتعددة والأماكن المتعددة. والحاصل أن حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يدل على أن الإنسان إذا تنفل يوم الجمعة في المسجد فلا يتنفل مكانه الذي صلى فيه حتى يتكلم أو يخرج أو يتحول إلى مكان آخر. ففيه أن الفصل بين الفرض والنفل يكون بالكلام ويكون أيضا بالفعل والانتقال، ولكن الانتقال أولى من الاقتصار على الكلام، لأن فائدة الانتقال تعدد البقاع وكونها تشهد له كما تقدم الإشارة إلى ذلك. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع قريب مجيب. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada hadis yang terakhir dari bab yang sedang kita bahas ini, dari Umar bin Atha. Beliau menyebutkan bahwasanya Nafi' bin Jubair mengirimnya kepada Sa'id bin Ukhti Namir, ya, dikirim kepada Sa'id bin Ukhti Namir untuk bertanya tentang sesuatu yang dia pernah dilihat oleh Muawiyah dalam salat, ya, yang pernah dilihat oleh Muawiyah dalam salat, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Sa'id berkata, "Na'am. Iya, saya pernah salat bersama Muawiyah salat Jum'ah fil maqsurah." Nanti kita akan jelaskan apa itu makna maqsurah. Itu suatu tempat tertentu yang ada di dekat masjid. Falamma sallama al-imam kumtu fi maqami. Tatkala imam sudah salam, yaitu selesai dari salat Jumat, aku berdiri lagi di tempat salatku tadi. Fa sallaitu, maka aku pun salat sunnah. Falamma dakhala arsala ilayya faqala. Tatkala Muawiyah masuk, maka dia pun memanggilku. Kemudian Muawiyah berkata, "La ta'ud lima fa'alta." Jangan kau ulangi lagi apa yang telah kau lakukan. "Idza shallaital jum'ah," kata Muawiyah, jika engkau sudah selesai salat Jumat, "fala tasilha bi salatin hatta tatakallama aw takhruj." Maka jangan kau sambung lagi dengan salat yang lain sampai engkau berbicara atau engkau keluar. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik, karena Rasulullah sallallahu memerintahkan kami untuk melakukannya. Alla nusila salatan bi salatin hatta natakallama aw nakhruj. Rasulullah sallallahu memerintahkan kami untuk tidak menyambung salat yang satu dengan salat yang lainnya sampai kami berbicara atau hingga kami keluar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi telah kita jelaskan ya tentang kita sebutkan lafal maqsurah, yaitu aku salat Jumat di al-maqsurah, ya. Maksudnya al-maqsurah adalah semacam kamar yang ada di masjid. Yang ada di masjid, semacam kamar yang di masjid. Yang ini dibuat oleh Muawiyah, semacam ada ruangan khusus di masjid. Dibuat oleh Muawiyah setelah ada seorang khawarij yang ingin menyerang beliau atau ingin membunuh beliau, maka beliau membuat semacam kamar khusus yang ada di masjid. Oleh karenanya setelah ada orang khawarij yang ingin menyerang Muawiyah atau membunuh Muawiyah, maka Muawiyah pun salatnya di situ, ya, salat di kamar tersebut. Dan Sa'id bin Yazid, ya, juga salat bersama Muawiyah di ruangan tersebut, di kamar tersebut. Suatu saat Sa'id salat, ya, di suatu tempat di masjid, ya, di luar dari ruangan tadi. Setelah selesai salat Jumat, Sa'id bin Yazid kemudian salat sunnah setelah salat Jumat. Namun tidak pindah tempat di tempat dia tadi salat Jumat. Maka Muawiyah pun manggilnya. Kemudian Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan pun menegur Sa'id bin Yazid. Muawiyah berkata, "Jangan kau ulangi lagi apa yang kau lakukan." Kenapa? Karena Nabi SAW melarang solat disambung dengan solat yang lain sampai engkau berbicara atau engkau keluar. Yaitu maksudnya seorang kalau sudah solat Jumat, ya maka jangan dia solat lagi di tempat yang sama. Hendaknya karena ini merupakan bentuk menyambung solat dengan solat yang lain. Dan ini merupakan dalil bahwasanya
seorang jika hendak sholat sunnah, maka dia berpindah ke tempat yang lain, bukan tempat yang dia melaksanakan sholat fardu. Ya, bukan dia tempat melaksanakan sholat fardu, tapi dia pindah ke tempat yang lain. Karena faedahnya, ya, bahwasanya tidak disambung antara sholat sunnah dengan dengan wajib, tidak disambung sholat wajib dengan sholat sunnah. Dan juga faedah berikutnya, ini faedah pertama, agar tidak disangka disambung antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Dan faedah berikutnya, agar bumi ini semakin banyak tempat yang menjadi saksi dia sholat. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya bumi pada hari kiamat kelak, ya, akan menjadi saksi tentang apa yang dilakukan di atas muka bumi ini. Baik berupa keburukan maupun baik merupakan kebaikan. Seluruhnya akan dikabarkan oleh bumi apa yang telah dilakukan di atasnya. Dan ini merupakan tafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari kiamat kelak, pada hari tersebut, maka bumi pun akan mengabarkan tentang kisah-kisahnya, tentang kabar-kabarnya, baik perbuatan yang buruk maupun perbuatan yang baik yang dikerjakan di atas muka bumi. Oleh karenanya jika seorang setelah melaksanakan salat fardu, maka hendaknya dia pindah ke tempat yang lain agar semakin banyak tempat-tempat yang menjadi saksi bagi kebaikannya, ya. Banyak tempat, banyak lokasi yang menjadikan saksi bahwa dia pernah berbuat baik di tempat tersebut. Intinya bahwasanya hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma menunjukkan bahwasanya seorang jika ingin melaksanakan salat ba'diyah Jumat di masjid, maka berusaha untuk tidak mengerjakan di tempat dia salat Jumat. Ya, sampai dia berbicara atau dia keluar. Sampai dia berbicara dengan orang lain atau dia berbicara atau dia keluar dari masjid atau dia berpindah meskipun dalam masjid tapi dia berpindah di tempat yang lain sebagaimana tadi telah dijelaskan. Dan ini hadis ini juga menunjukkan bahwasanya memisahkan antara salat fardu dengan salat sunnah dengan perkataan juga boleh. Jadi seorang meskipun tidak pindah tempat tapi dia sempat berbicara untuk memisahkan antara salat fardu dengan salat sunnah ini juga diperbolehkan. Akan tetapi memisahkan antara salat fardu dengan salat sunnah dengan berpindah tempat itu lebih afdal, ya, lebih afdal. Kenapa? Karena adanya tempat-tempat yang banyak yang akan menjadi saksi bahwasanya telah dikerjakan kebaikan di atas tempat tersebut. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Akhul Fadil Fawaz hafizahullah taala. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh atas dars yang disampaikan, juga untuk Ustaz Firan dan Dirja yang telah menerjemahkan kajian yang bermanfaat di sore yang berbahagia ini. Saudaraku seiman seakidah, kita masuk ke sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543 atau pesan singkat 081317776543. Satu pertanyaan yang akan kami angkat dari penelpon. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana? Dari Erwin, Ustaz. Silakan Pak Erwin. Di mana Pak Erwin? Mohon maaf. Di Jakarta. Ya, silakan Pak Erwin. Ya. Begini Ustaz, afwan Syekh. Tentang sholat qabliyah, itu apakah bisa diqodho sholat zuhur dan sebagaimana diqodhonya sholat qabliyah subuh? Jadi kalau qabliyah subuh itu kan bisa diqodho. Apakah qabliyah zuhur juga itu bisa diqodho? Dan apakah alasan pengqodhoan itu apakah karena masbuk terlambat bisa diqodho juga? Demikian. Baik, terima kasih Pak Erwin. Wa iyyakum, terima kasih. هذا مر الجواب عليه وذكرنا فيه الحديث وأنها تقضى بعد صلاة الظهر ونافلة البعدية. Ini tadi sudah kita jelaskan di dalam pengajian, ya, mungkin Mas yang bertanya mungkin terlambat mendengar, ya, bahwasanya salat qabliyah zuhur kalau terlambat dikerjakan bisa diqadha tapi dikerjakannya setelah ba'diyah zuhur. Jadi setelah salat zuhur kemudian salat sunnah ba'diyah baru kemudian mengqadha salat qabliyah zuhur yang ketinggalan. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban. Demikian untuk Pak Erwin, semoga bermanfaat. Kita angkat penelpon yang kedua di kesempatan berikutnya. Ya, halo. Halo. Nah, silakan Ibu, dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma dari Komplek Mas Naga Bintara Jaya. Ya, Ibu Rahma silakan. Saya mau tanya mengenai qobliyah zuhur 4 rakaat itu pakai tahiyat awal tidak? Iya. Baik Ibu Rahma, terima kasih interaksi Ibu, jazakallahu khairan. Silakan Ustaz.
ركعتين وهذا أيضا مضى بيانه في هذه الحلقة، وأوردت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فتصلي ركعتين وتسلم ثم ركعتين وتسلم. Saya menjelaskan bahwasanya salat 4 rakaat sebelum zuhur dikerjakan 2 rakaat sebagaimana ada keumuman hadis Rasulullah SAW mengatakan salatul laili wan nahari mathna mathna, ya, bahwasanya salat malam dan salat siang, ya, salat malam dan salat siang dikerjakan 2 rakaat menunjukkan 2 rakaat salam kemudian 2 rakaat lagi, jadi 4 rakaat sebelum zuhur dikerjakan dengan 2 rakaat. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh atas jawabannya. Satu pertanyaan yang akan kami angkat dari pesan singkat dari saudara Abdullah di Bekasi. Ya Syekh, 8 tahun yang lalu saya jatuh menyebabkan saya lumpuh sehingga buang air besar dan buang air kecil ataupun buang angin los tidak terasa dan tidak bisa menahannya, sehingga saya sering berulang-ulang sholat karena batal. Dan kalau sholat selalu bertayamum, karena kalau wudu menyebabkan karena kalau wudu sulit, apakah ada keringanan untuk kondisi saya? Jazakallahu khairan ya Syekh. من كان عنده سلس البول أو سلس الريح فإنه يتوضأ للصلاة عند حضور وقتها والمنادات بها ثم يصلي على أي حال، حتى وإن خرج ريحا أو خرج بولا لا يلتفت إليه، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والتيمم لا ينتقل إليه إلا عند عدم القدرة على الوضوء، أما ما دام مستطيعا للوضوء فإنه يجب عليه أن يتوضأ. إذا جاء وقت الصلاة يصلي، إذا جاء وقت صلاة أخرى يتوضأ ويصلي، لكنه بعد أن يؤذن مثلا لصلاة العصر ثم بعد أن توضأ خرج من الريح لا يلتفت إليه بل يصلي على حاله. Saya menjelaskan bahwasanya barang siapa yang ada penyakit buang angin yang terus-menerus tidak bisa dia pegang, tidak bisa dia tahan, demikian juga kalau ada penyakit misalnya buang angin atau buang air kecil atau buang air besar yang tidak bisa dia tahan, maka cara dia berwudu tatkala dikumandangkan azan. Kalau sudah dikumandangkan azan maka dia sudah masuk waktu salat, dia berwudu. Setelah dia berwudu maka dia pergi ke masjid, meskipun keluar setelahnya tidak usah dia pedulikan. Dia salat sebagaimana kaum muslimin yang lain, ya. Silakan dia salat sunnah, salat fardu, setelah itu dia selesai. Nanti kalau tiba waktu azan berikutnya salat asar, demikian pula. Jadi dia tidak berwudu kecuali setelah dikumandangkan azan. Setelah dikumandangkan azan baru dia berwudu. Setelah itu apa yang keluar setelah dia berwudu maka tidak usah dia pedulikan, dia sholat sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Adapun tayamum, maka tidak boleh dia melakukan tayamum kecuali kalau memang tidak ada air, ya. Kalau tidak ada air baru dia bertayamum. Selama ada air maka dia tetap berwudu dan tidak usah dia pedulikan apa yang keluar setelah itu, karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Kami angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Syekh. Apakah benar jika di masjid sudah iqamah maka kita sudah tidak dapat lagi untuk melaksanakan salat ba'diyah zuhur dalam hal ini? Mohon penjelasannya Syekh. Gimana Mas kalau sudah? Iya. Ulang. Iya. Apabila kita datang ke masjid sementara sudah iqamah, ada penjelasan bahwasanya tidak boleh lagi untuk melaksanakan sholat ba'diyah pada sholat wajib tersebut. Apakah ini benar Ustaz? إذا جاء وقد قامت الصلاة وهذا السؤال مر الجواب عليه، فإنه يصلي الفريضة لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ثم بعد الفريضة يصلي النافلة البعدية، ثم بعد النافلة البعدية يقضي النافلة القبلية، وقد تقدم ما يشهد لذلك ويدل عليه. Tadi telah lalu bahwasanya barang siapa yang terlambat datang ke masjid dan dia datang ke masjid sudah diiqamatkan salat, maka dia langsung salat fardu, karena Rasulullah SAW mengatakan idza uqimatus salat fala salata illa al-maktubah, jika telah diiqamatkan salat maka tidak ada salat kecuali salat fardu. Kemudian dia segera salat fardu, setelah salat fardu maka dia salat ba'diyah, setelah dia salat ba'diyah maka dia bisa mengqadha salat qabliyah. Jadi bukan hanya boleh salat ba'diyah, bahkan qabliyahnya yang dia terluput pun bisa dia kerjakan setelah ba'diyah sebagaimana dia telah dijelaskan.
Jazakallah khairan ya Syekh. Kita angkat untuk selanjutnya dari telepon kembali di sore hari ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rashid. Nah, silakan. Begini saya tentang qobliyah zuhur 4 rakaat. Saya kesulitan melaksanakannya karena azan dengan iqamah di masjid terdekat itu terlalu dekat. Nah, saya menyiasatinya ketika azan baru Allahu Akbar, saya sempat 2 rakaat qobliyah. Nah, bolehkah yang 2 rakaat itu saya kerjakan di masjid digabung dengan tahiyatul masjid? Karena saya khawatir terlambat sehingga masbuk kan lebih tidak utama kalau mendahulukan yang sunnah. Ini apakah yang saya lakukan ini benar? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هذا الذي أشار إليه الأخ السائل الكريم لا بأس به إذا سمع الأذان وصلى ركعتين في البيت ثم صلى في المسجد ركعتين ويقصد بها القبلية وأيضا تحية المسجد لا بأس بذلك ويكون بذلك قد أدى 4 قبل المغرب ونسأل الله لنا ولكم أجمعين التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح إنه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan oleh Bapak yang bertanya tadi, bahwasanya dia melaksanakan sholat qobliyah 2 rakaat di rumah, dan ini boleh. Intinya sholat qobliyah itu dikerjakan setelah masuk waktu. Jadi kalau muadzinnya sudah mengumandangkan azan, maka dia boleh sholat qobliyah 2 rakaat. Kemudian dia pergi ke masjid, dia juga sholat 2 rakaat, melanjutkan 2 rakaat selanjutnya, dan dia gabungkan dengan tahiyatul masjid. Jadi niatnya sholat qobliyah juga, dan ini sudah mewakili sholat tahiyatul masjid, ya, dan ini diperbolehkan. Jadi apa yang dikerjakan oleh Bapak tadi diperbolehkan dan benar. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan membuat kita semangat untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, di antaranya salat-salat sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di surga kelak. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.